نور في الظلمات أنسي في خلواتي. Yang ke-180 hadis Ummi Salamah. Respon otomatik kita pada hakikatnya untuk bersabar. Karena dari situlah mereka memproses diri mereka, mengasah kemampuan Dalam kehidupan Nabi SAW, apa yang di alam semesta ini. Maka pada ayat 172 kita bacakan ayatnya. syariat Allah SWT pada hakikatnya lebih besar daripada hidup berumah tangga dan Nabata minas suhti fannaru aula bih. Setiap daging yang pemirsa umat TV yang dirahmati Allah, kalau kita lihat القلب ففاض بحب كتاب الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Apa kabar para pemirsa Umat TV? Senang sekali pada kesempatan hari ini saya Ahwan Muruh kembali menjumpai Anda dalam program Belajar Islam. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu belajar dari tokoh Yasin. Dan bersama saya di studio telah hadir narasumber kita, yaitu Ustadz Nur Ihsan Muhammad Idris Al-Sya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Baik, dan para pemirsa Umat TV, hari ini kita akan membahas bagaimana sebenarnya maksud dari belajar dari tokoh Yasin ini. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan bisa menghubungi kami di line interaktif kami di 08234 717 3333. Bagi Anda yang mengirimkan pesan via SMS, jangan lupa untuk mencantumkan nama serta asal dari Anda. Baik Ustadz, tema kita adalah belajar dari tokoh Yasin. Ini maksudnya apa ini Ustadz? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan berbagi manfaat, demikian pula faidah dari seorang tokoh yang Masya Allah orangnya ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya. Dan dia menjadi tokoh favorit. Di mana? Dalam surat Yasin. Nah, jadi maksud daripada belajar dari tokoh Yasin ini adalah belajar dari seorang pribadi, seorang tokoh yang Allah sebutkan ceritanya itu dalam surat Yasin. Namun yang uniknya apa? Orang ini tidak disebutkan namanya di Al-Quran. Ya. Tidak disebutkan namanya juga di hadis Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Dan di Al-Quran pun ceritanya cuma disebutkan sekali aja, yaitu dalam surat Yasin ini. Yasin ini. Ya. Dan namanya itu nanti disebut oleh sebahagian ahli tafsir. Namun ketika kita memperhatikan tentang kisah ini, ya, orang yang bisa katakan enggak terlalu dikenal, sungguh sangat banyak sekali pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita dapatkan dalam tokoh ini. Mungkin sejak kecil ya, kita mengalami pernah sering-sering baca surat Yasin, ya, dengan berbagai keadaannya, ya. Dan mungkin tidak banyak kita yang memperhatikan lebih dalam tentang apa yang Allah sebutkan dalam surat Yasin ini. Dan kisah ini menjadi kisah yang paling pertama, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Yasin ini. Dan insya Allah inilah ya yang akan menjadi kajian kita pada kesempatan ini, yang kita berikan judul belajar dari tokoh Yasin. Ya. Siapakah dia? Nah, kita ikuti ya penjelasan Allah yang Allah sebutkan dalam surat Yasin dalam satu halaman utuh, mulai ayat yang ke-13 surat Yasin sampai dengan ayat yang ke-27. Satu halaman full ya. Kita akan minta kepada Ustadz Ahwan untuk baca sebagian ayat ini. Oke. Mungkin pemirsa juga bisa ikuti melihat surat Yasin surat yang ke-36 ayat yang ke-13. Intinya tokoh ini nanti akan mengantarkan kita
ya mengajarkan kita bagaimana menjadi orang-orang yang terbaik. Ya, terbaik ya. Di dunia ini demikian pula di akhir kelak. Lalu beliau pun akan mengajarkan kepada kita bagaimana caranya untuk menjadi the best man, orang-orang terbaik di dunia ini, demikian pula di akhir kelak. Oke, silakan kepada Ahwan untuk membaca surat Yasin mulai ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasy-syaithanir rajim. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. Ya, baik. Jazakallahu khairan. Allah menyebutkan di awal ini ayat dengan berkalam wadrib lahum mathalan. Wahai Muhammad alaihi salam, buatkanlah permisalan. Ya, buatkanlah contoh kepada mereka. Siapa? Kepada orang-orang yang menentang kerasulanmu. Orang-orang yang menolak dakwamu, wahai Muhammad alaihi salam. Apa itu? Berikan mereka sebuah contoh. Ya. Pengalaman orang-orang terdahulu yang Allah hadirkan di atas muka bumi ini. Bagaimana akibat yang akan mereka dapatkan akibat pendustaan yang mereka lakukan. Itu maksudnya. Ya. Wadrib lahum, kata Allah, wahai Muhammad alaihi salam, berikanlah permisalan untuk mereka, para penentangmu itu. Masalan, sebuah permisalan. Apa itu? Yaitu ashabal qaryah, penduduk sebuah negeri, di mana idz ja'ahal mursalun, negeri ini didatangi oleh utusan-utusan yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penduduk negeri ini dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala rasul-rasulnya. Rasul-rasulnya. Ya. Makanya ayat berikutnya Allah jelaskan, ingatlah idz arsalna ilaihim itsnaini. Ketika kami Allah mengirimkan kepada penduduk negeri ini itsnaini, dua orang rasul. Apa tujuannya? Untuk mengajak mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, ya. Saking sayangnya Allah kepada mereka, ketika dikirim satu, diajak belum berhasil. Saking sayang Allah sama mereka, Allah kirimkan lagi rasul yang kedua, ya. Untuk mengajak sang raja di negeri tersebut, demikian pula kaumnya untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan syirik kepadanya. Namun kedua orang ini, kata Allah, fakazzabuhuma, mereka mendustakan kedua rasul ini. Makanya fa'azzazna bitsalitsin, Allah perkuat lagi kedua rasul itu dengan rasul yang ketiga. Masya Allah. Jadi 3 rasul yang Allah kirimkan kepada mereka. Lalu ketiga rasul ini mengatakan kepada kaumnya, apa?
Inna ilaikum mursalun. Sesungguhnya kami ini adalah orang-orang ya yang diutus oleh Allah kepada kalian. Ya. Dan asalnya yang namanya utusan itu kan ditaati. Betul nggak? Kalau seorang dubes misalnya diutus oleh negaranya kan ke sebuah negeri misalnya ya. Jadi orang-orang yang tinggal di negeri itu seharusnya mendengarkan apa yang dibawa oleh orang tersebut. Namanya utusan. Dihormati, diikuti dan seterusnya. Jadi para ikhwah yang Allah muliakan, inilah yang dikatakan oleh ketiga rasul ini kepada penduduk negeri tersebut ya. Sesungguhnya apa? Kami adalah rasul Allah Subhanahu wa taala. Namun para pemirsa yang Allah muliakan, coba kita lihat ya. Apa respon kaumnya ya. Ketika tadi dikirimkan 2 nggak terima dakwanya, ditambah dan ketiga ya dikatakan kami rasul Allah ya. Masya Allah luar biasa 3 langsung ya. Apa respon kaumnya? Apakah yakin? Sama sekali tidak. Namun semakin besar penentangannya. Bahkan kita perhatikan apa yang dikatakan oleh penduduk negeri ini. Kata Allah tentang mereka pada ayat yang ke-15. Qalu, penduduk negeri itu berkata kepada 3 rasul ini. Apa kata mereka? Ma antum illa basyarun mithluna. Ya. Tidaklah kalian itu kecuali seperti kami, sama aja. Ya. Kamu manusia, kami juga manusia. Jadi apa lebihnya kalian daripada kami? Sehingga harus membuat kami ini mau taat kepada kalian. Ada subhanallah, ya. Bagi mereka itu yang menjadi alasan mengapa mereka tidak mau taat karena faktor sama-sama manusia. Sama-sama manusia. Gitu. Kalau kamu misalnya malaikat, ya mungkin beda, bisa taati. Itu maksudnya. Makanya ini yang pertama dikatakan, tidaklah kalian itu kecuali basyarun mithluna, sama aja. Nah, makanya yang kedua, wa ma anzalar rahmanu min syai'. Allah sedikit pun yang Ar-Rahman tidak menurunkan aturan untuk kami. Min syai', sedikit pun enggak ada. Kan itu asalnya ya. Ketika Allah kirimkan Rasul, Rasul ini membawa berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala. Ada perintah untuk diamalkan, ada larangan untuk ditinggalkan, ada berita-berita yang harus diyakini. Ya. Seharusnya kan begitu. Namun penduduk negeri ini menafikan semua tersebut. Mereka mengatakan, ya, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada kami. Bahkan yang paling parah, apa? Mereka mencap, ya, ketika Rasul ini dengan ungkapan yang sangat parah. Apa itu? Kata mereka, in antum illa takdzibun. Tidaklah kalian ini kecuali berdusta dalam ucapan kalian. Jadi subhanallah, ya. Jadi apa yang dibawa oleh Rasul-Rasul ini, berita dari Allah dikatakan oleh mereka cuma berita dusta. Berita dusta. Lihat, ya, para ikhwah akhwat, Bapak Ibu yang memuliakan, bagaimana respon dari orang-orang yang tidak mengenal Allah Ta'ala. Namun, coba kita perhatikan, apakah semua itu melurutkan, ya, menghilangkan semangat daripada ketiga Rasul ini untuk melanjutkan dakwanya? Ya, sama sekali tidak. Ya. Namun kembali, ketiga Rasul ini meyakinkan mereka, ya, tentang mereka ini benar-benar Rasul Allah yang harus ditaati. Makanya ayat berikutnya, ya, ayat yang ke-16, ya, perkataan ketiga Rasul Allah tersebut. Qalu, mereka berkata, Rabbuna ya'lam. Rabbuna ya'lam. Tuhan kami mengetahui. Inna ilaikum lah mursalun. Sesungguhnya kami ini benar-benar utusan Allah SWT. Ya. Ini perkataan mirip dengan yang pertama. Ya. Cuma ada bedanya sedikit. Kalau yang pertama tadi, dia mengatakan, Inna ilaikum mursalun. Ya. Mursalun. Yang kedua ini, ada tambahan sedikit saja. Apa itu? La mursalun. Nah, ya kan? Ada kata la. Tapi luar biasa maknanya. Karena la ini menunjukkan penguat. Artinya apa? Ketiga Rasul ini hendak mengatakan kepada mereka, kami ini benar-benar, kami ini sungguh-sungguh
Rasul Allah Subhanahu wa taala yang harus membuat kalian untuk beriman kepada kami. Beriman kepada kami. Subhanallah, ya. Lalu mereka mengatakan, ya, wa ma alaina illal balagul mubin. Kewajiban yang dibebankan Allah kepada kami hanyalah menyampaikan. Menyampaikan apa yang dibawa oleh kami dari Allah Subhanahu wa taala. Kami enggak minta yang lain dari kalian. Ya. Subhanallah, ya. Namun apakah hal ini meyakinkan penduduk negeri tersebut untuk beriman kepada Allah, ya, lalu mengikuti Rasul-Rasul ini, ataukah bagaimana? Ya, bukannya beriman, bahkan semakin parah. Apa itu? Kita lihat jawaban daripada kaumnya tersebut. Ya Allah sebutkan pada ayat yang ke-18. Ya. Ketika Rasul itu kembali menguatkan keberadaan mereka sebagai Rasul Allah. Apa kata kaumnya? Ayat yang ke-18. Qalu inna tatayyarna bikum. Sesungguhnya kami ini mendapatkan petaka-petaka. Masalah-masalah yang sekarang kami dapat ini kenapa? Gara-gara kamu. Subhanallah. Ya, bayangkan. Jadi Rasul-Rasul yang datang ke kebaikan itu dikatakan membawa masalah. Mungkin sana ada masalah-masalah yang sifatnya duniawi yang mereka dapatkan saat tersebut. Jadi mereka menganggap masalah muncul kenapa? Karena sebab orang-orang ini. Ya. Rasul-Rasul ini. Makanya mereka mengatakan la illam tantahu. Sungguh, jika kalian gak mau berhenti dari dakwah kalian itu, la narjumannakum. Kami benar-benar akan melempari kalian dengan batu. Ya. Sampai mati. Subhanallah. Bahkan apa kata mereka? Wala yamassannakum minna azabun alim. Kalian akan mendapatkan siksa yang pedih dari kami. Siksa yang pedih dari kami. Ya, mungkin bisa dibakar atau ke apa? Tapi stop, ya. Stop ngajak-ngajak untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa? Ini hal baru. Kami bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun meyakini hal ini. Ya, yang dibawa oleh nenek moyang kami. Ya macam-macam. Begitu gambarannya. Ya. Para ikhwah yang muliakan, ya, namun apa kata Rasul ini? Qalu ta'irukum ma'akum. Sesungguhnya masalah kalian, musibah yang menimpa kalian itu karena kalian sendiri. Ya, karena kekafiran kalian itu sebenarnya membuat kalian mendapatkan ujian-ujian tersebut. Ya. A'in zukirtum, apakah? Ya, jika kalian saya nasihati, diingatkan, ya, diperingatkan, kalian mengancam saya dengan ungkapan seperti beginian, ya, bal antum qaumun musrifun. Sebenarnya kalian ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Jadi subhanallah, ini adalah usaha-usaha, ya, yang dilakukan oleh ketiga Rasul ini. Apa tujuannya? Benar-benar ingin agar kaumnya itu, ya, bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena petaka yang sangat besar akan mereka dapatkan ketika mereka kafir dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kurang lebih adalah pengantar yang berkaitan tentang tiga Rasul ini. Dan kisah ini sangat belum muncul. Ya, akan muncul setelah ini. Baik. Oke. Baik Ustaz, jadi pelajaran dari yang bisa kita ambil dari tiga tokoh tadi, dari tiga Rasul tadi, Ustaz, sebenarnya dalam kondisi apapun, ketika mereka sampai tidak memiliki pengikut sama sekali, atau mungkin bahkan dakwah mereka tidak diterima, tapi tidak menurunkan semangat mereka, ya Ustaz. Betul, Ya? iya betul. Walaupun tanpa ada pengikut sama sekali, bahkan mereka kembali ditantang dan mereka masyarakat itu menyalahkan mereka, ya Ustaz, ya. Iya, kenapa? Karena hal itu terjadi karena saking cintanya mereka. Ya. Mereka tidak ingin agar orang-orang yang mereka cintai tersebut terpelosok ke jurang neraka. Inilah membuat mereka, masya Allah, ya, terus berusaha, ya, menggunakan nikmat-nikmat berbicara yang Allah berikan pada mereka untuk meyakinkan kaumnya ini untuk beribadah kepada Allah. Namun ya sampai sekarang ini Allah takdirkan, ya, belum diterima dakwanya. Dan itulah para Rasul, ya. Ada yang Rasul yang banyak pengikutnya, ada yang cuma satu, cuma dua, dan demikian pula ada orang yang sama sekali datang, ya, tidak punya pengikut sama sekali. Baik, ya. Masya Allah.
Mudah-mudahan semangat mereka bisa kita contoh dalam kondisi Ya, kita saat ini ya, insyaallah. insya Allah. Subhanallah. Baik, dan kita tahan dulu sejenak Ustadz. Dan para pemirsa Umat TV, bagi Anda yang masih ingin bergabung bersama kami, sangat menarik tema yang kita angkat pada kesempatan hari, dan kita belajar mengambil tokoh yang disebutkan dalam surat Yasin ini. Dan kami akan segera kembali setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami di program Belajar Islam. ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله. Kembali lagi bersama kami di program Belajar Islam, dan masih bersama saya Ahwan Muro dan Ustadz kita Ustadz Nur Ihsan Muhammad Idris LC. Dan tema kita pada kesempatan sore hari ini adalah belajar dari tokoh Yasin. Dan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 08234 717 3333. Sekali lagi di 08234 717 3333. Bagi Anda yang mengirimkan pesan via SMS, jangan lupa untuk mencantumkan nama serta asal daerah Anda. Baik Ustaz, tadi kita sudah membahas ya bagaimana sebenarnya tokoh yang disebutkan dalam surah Yasin ini. Kemudian 3 rasul ya yang diutus terhadap suatu kaum di sini, yang tetapi mereka tidak memiliki pengikut sama sekali. Baik Ustaz, kemudian kira-kira apa lagi yang menarik dari tokoh Yasin ini Ustaz? Jadi hal yang tadi kita sampaikan itu belum masuk ke tokohnya. Belum masuk ke Ya. tokoh utamanya ya. Ya, kita baru menjelaskan tentang bagaimana keseriusan ketiga rasul ini untuk mengajak kaumnya beriman kepada Allah, dan bagaimana penentangan yang sangat luar biasa dari kaumnya tersebut. Ya, sampai-sampai kaumnya itu ingin membunuh ketiga rasul ini. Subhanallah. Bayangkan kamu dibunuh, ya, katakan kami akan lempari kalian sampai mati itu dilempari. Maka di antara rakyatnya itu, ya, di antara penduduk kaum itu ada seorang yang mendengarkan informasi bahwasanya mereka ini mau membunuh ya rasul tersebut, dan orang ini bisa jadi orang yang beriman, yang percaya ya dan meyakini apa yang dibawa oleh orang-orang ini. Namun orang ini sebenarnya orang yang nggak dikenal. Artinya orang yang pekerjaannya biasa-biasa saja. Ya. Sebagai ulama kita mengatakan pekerjaannya sebagai seorang pembuat kekang kuda, tali kekang. Ya. Ada yang mengatakan dia tukang sol sepatu. Jadi pekerjaan sebenarnya secara umum dianggap nggak terlalu tinggi levelnya. Dan dia bukan orang kota, orang yang tinggal di tengah-tengah kota, ya bukan. Tapi dia orang yang tinggal di kampung, di pelosok, di perbatasan. Ya. Dan mendengarkan informasi tentang dakwah dari ketiga rasul ini. Dan dia ya, termasuk orang yang beriman kepadanya, meyakini hal tersebut. Ya. Makanya ketika dia mendengarkan ketiga rasul mau dibunuh oleh kaumnya, makanya dia bersegera. Apa itu? Melakukan sebuah aksi yang sangat luar biasa. Dan tokoh ini insya Allah akan menjadi sentral pembicaraan, dan kita akan bedah pada pertemuan kita ini. Yang Allah sebutkan pada ayat yang ke-20. Ya. Dan Masya Allah banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kisah ini. Kata Allah tentang orang ini. Kata Allah, waja'a min aqsal Madinah rajulun yas'a, dan datang min aqsal Madinah, dari penjuru negeri, ya, tempat yang jauh, di pelosok, di perbatasan, ya, perbatasan. Rajulun, seorang laki-laki, yas'a, dalam keadaan bercepat-cepat, bersegera. Ya. Apa tujuannya? Qala, dengan tujuan untuk mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutilah rasul-rasul ini. Jadi 3 rasul tadi sudah menyampaikan. Mereka nggak terima. Ya. Dia menjadi orang yang keempat. Untuk apa? Untuk mengajak kaumnya beriman dan mengikuti rasul-rasul ini. Ya. Kalau pikir-pikir, siapa kamu? Ya. Rasul aja ditolak, apalagi cuma kamu. Ya kan? Tapi lihat bagaimana keseriusan orang ini untuk menyelamatkan kaumnya. Makanya orang ini dari tempat yang sangat jauh, ya, bahkan dengan bersegera datang, lalu mengatakan kepada kaumnya, ittabi'ul mursalin, ikutilah para rasul-rasul ini. Bukan cuma itu,
perkataannya dan stop. Tapi perkataan yang kedua dilanjutkan. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutilah ya orang-orang yang tidak meminta dari kalian upah. Ya. Mereka ini mengajak kalian kepada kebaikan. Masya Allah ya. Dan mereka juga nggak minta upah atas kebaikan yang mereka telah berikan kepada kalian. Subhanallah. Kan kalau sekiranya ada orang itu berbuat kebaikan, wajib kita balas jasanya, kan gitu. Orang punya barang bagus kita beli, karena wajar dong dibeli, karena dia punya sesuatu yang sangat berharga. Makanya dia mengatakan dan kembali meyakinkan perkataan dia untuk mengikuti para rasul ini. Apa itu? Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutilah orang-orang ini, rasul ini yang tidak meminta dari kalian upah. Wahum muhtadun, dan memang mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi wajar dong kalau diikuti. Karena muhtadun, mereka memang orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. 3 ya. Tapi belum yakin juga kaumnya tersebut. Dia tambah lagi perkataan keempat. Apa itu? Dia mengomentari tentang dirinya yang beriman kepada Allah. Dia mengatakan, wa ma liya la a'budul ladzi fatarani. Ya. Kenapa saya ini enggak beriman kepada Allah yang telah menciptakan saya, wa ilaihi turja'un, dan semua kalian akan kembali kepadanya. Jadi, kenapa saya ini enggak beriman kepada Allah? Padahal dia satu-satunya yang apa? Yang telah menciptakan kita semuanya. Jadi wajar ya, karena Allah satu-satunya yang menciptakan kita, mengatur semua urusan kita, memberikan kesehatan kepada kita, memberikan rezeki kepada kita, wajar dong. Wajar dong. Kalau hanya Allah yang kita sembah, tidak kepada selainnya. Nah, jadi ini komentar dari dia nih tentang dirinya. Jadi apa? Saya harus beriman kepada Allah, karena hanya Allah satu-satunya yang menciptakan saya. Gitu. Kemudian belum cukup sampai situ. Dia sambung lagi berikutnya. Ya. Perkataan yang kelima dengan tujuan meyakinkan kaumnya. Dia mengatakan, a'attah itu. Apakah pantas bagi saya ini untuk menjadikan min dunihi selain Allah alihatan sembahan-sembahan lain? Apakah pantas bagi saya ini untuk menjadikan selain Allah sembahan-sembahan lain? Padahal in yuridinir rahmanu bidurrin. Jika Allah menginginkan, Allah yang Ar-Rahman menginginkan untuk memberikan keburukan kepadaku, la tughni anni syafa'atuhum syai'a. Mereka sedikit pun tidak bisa memberikan syafaat kepada saya. Wala yungkizun, dan mereka sedikit pun tidak bisa menolong saya. Jadi ngapain kan? Ngapain saya ini beribadah kepada sembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir apa? Dia menyatakan tentang dirinya. Dia mempersaksikan di hadapan kaumnya tentang dirinya. Apa itu? Inni idzal lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya saya ini ya, kalau saya berbuat kesyirikan, saya mengambil sembahan selain Allah, lafi dhalalim mubin. Benar-benar ya. Saya berada dalam kesesatan yang nyata. Dan closingnya beliau mengatakan apa? Kalau begitu apa? Inni amantu bi rabbikum. Sesungguhnya sekarang saya ini ya telah beriman kepada Tuhan kalian. Fasma'un, maka dengarkanlah perkataanku, wahai kaumku. Ya, dengarkan perkataanku ini. Saya pun sekarang bergabung dengan mereka-mereka tersebut. Ya, sungguh sangat luar biasa para jamaah yang Allah muliakan tentang perkataan orang ini. Sebentar, insya Allah kita akan jelaskan hal apa yang paling bermanfaat yang kita dapatkan dari kisah ini. Orang ini, ya, para mufassir menyebutkan dia bernama Habib An-Najjar. Ya, An-Najjar ini kalau diterjemahkan sebenarnya adalah tukang kayu. Ya, cuma kita nggak tahu apakah dia profesi tukang kayu atau tidak, karena memang ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dia itu kerja sebagai pembuat tali kekang, ada yang mengatakan Najjar tukang kayu,
Ada yang mengatakan dia itu tukang sol sepatu. Tukang sol sepatu. Dan uniknya apa? Orang ternyata orangnya kosor. Nah, itu bisa bermakna orangnya kerdil. Jadi artinya kalau dia nggak menarik kalau dilihat itu. Bukan cuma itu. Orang ini pun yang tinggal di kampung jauh itu dikenai penyakit lepra. Penyakit lepra. Tapi lihat bagaimana dalam kondisi seperti begini dia bersegera datang dari kampungnya untuk memperkuat dakwahnya para rasul tersebut. Insya Allah sebentar kita jelaskan faedah apa yang bisa kita tangkap daripada kisah-kisah ini, terutama kisah ini, tokoh Yasin ini, insya Allah. Ya. Masya Allah, syukran Ustaz atas penjelasannya, dan waduh luar biasa ya perjuangan dari tokoh seorang laki-laki yang berasal dari penjuru negeri ini, dengan tadi yang sudah disebutkan dengan penyakitnya, kemudian dengan badan yang kerdil ini, kemudian dia datang kepada kaum ini untuk menyampaikan bahwa apa yang disampaikan ketiga nabi dan rasul tadi adalah semuanya benar ya, subhanallah Ustaz. Ya, Masya Allah. Baik, ya Ustaz, kita nanti akan lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai belajar dari tokoh Yasin ini, tapi sejeda berikut. Dan para pemirsa Umat TV, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, mungkin yang ingin mengomentari kisah ini, bisa menghubungi kami di 08234 717 3333. Dan kami akan segera kembali setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami di program Belajar Islam. ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله. Kembali lagi bersama kami di program Belajar Islam, dan masih bersama saya Ahwan Muro dan Ustadz kita Ustadz Nur Ihsan Muhammad Idris LC. Dan tema kita pada kesempatan hari ini adalah belajar dari tokoh Yasin. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 08234 717 3333. Baik Ustadz, ini sudah ada penelpon yang bergabung, kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana? Aisyah. Aisyah di Lampung ya? Ya. Baik, silakan Aisyah yang ingin disampaikan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, saya mau bertanya tapi bukan masalah ini. Misalnya saya bertanya masalah surah Al-Kahfi, boleh tidak? Boleh, silakan. Ya, silakan. Ya, kan waktu itu kan saya sering mendengar Bapak berdakwah, kalau kita membaca surah Al-Kahfi ayat yang pertama, 10 ayat itu, kita kan bisa terhindar dari makhluk saja. Kan saya itu bingung Bapak, kalau tidak hari Jumat saya itu tidak berani mengamalkan. Jadi misalnya saya kan semua masih belajar, takut kalau hafalan saya itu hilang. Misalnya itu saya baca, misalnya saya sholat, setelah selesai membaca surah Al-Fatihah, misalnya terus membaca surah itu, bisa tidak ya Bapak agar hafalan itu tidak hilang begitu? Baik, itu saja ya, pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Aisyah. Tapi kita lanjutkan dulu nih Ustadz, tema kita pada kesempatan hari ini yaitu belajar dari tokoh Yasin ini. Baik Ustadz, ini ya sudah ada penelpon yang bergabung dulu, kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Dari Piliana di Situbondo. Iya, silakan. Ada yang ingin disampaikan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya, siapa pertama kali yang mengarang surat Yasin kok ditentukan ke orang yang meninggal dunia gitu? Iya, mohon penjelasan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang jelas. Baik, dari situ Bondo ya. Tadi kurang jelas ya pertanyaan Ustadz ya. Baik, ya. Baik, kita lanjutkan dulu Ustadz ini mengenai belajar dari tokoh Yasin ini. Sebenarnya apa lagi nih yang perlu kita petik dari tokoh ini Ustadz? Iya, jadi Masya Allah sebenarnya banyak sekali manfaat pelajaran yang diajarkan oleh tokoh Yasin ini. Ya. Dan memang kalau kita baca ya, ulama kita menyebutkan ini sebagai Sohibu Yasin, itu ungkapannya. Sohibu Yasin, tokoh dalam surat Yasin. Padahal orang ini namanya nggak disebutkan di Al-Quran. Di hadis pun tidak disebutkan. Ya. Nanti ulama-ulama tafsir yang menyebutkan dari para ulama siapa dia orangnya. Ya. Rata-rata menyebutkan dia bernama Habib An-Najjar. Profesinya ada mengatakan sebagai seorang habbal, tukang tali, tukang sol sepatu,
tukang kayu dan seterusnya. Itu macam-macam kaum mereka. Tapi semua ini menunjukkan apa? Keadaan dia yang biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Banyak hal yang bisa didapatkan. Di antaranya yang mau kita stressing adalah tokoh ini orang gak terkenal. Bukan seorang nabi. Tapi dia mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi orang yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang itu nggak akan mungkin sampai kepada tingkatan orang-orang terbaik dalam pandangan Allah kalau dia mampu untuk melakukan tindakan seperti tokoh sentral ini. Apa itu? Kalau kita perhatiin kisah ini, kita mendapatkan orang ini mengumpulkan di antara dua hal. Dua kebaikan. Apa itu? Yang pertama adalah keadaan dia yang solihun fi nafsihi. Bagus secara pribadi. Soleh secara pribadi. Dan ini nampak di mana? Dari keadaan dia yang menerima dakwanya para rasul ini. Sehingga dia pun muwahhidun li rabbih, menjadi pribadi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat perkataan beliau tadi, ya, wa ma liya la a'budul ladzi fatarani. Kenapa saya enggak mau beriman kepada Allah yang telah menciptakan saya? Ya. Lihat perkataan dia mengatakan, amantu bi rabbikum. Aku sekarang telah beriman kepada Tuhan kalian. Jadi ini poin pertama. Beliau menerima dakwanya Rasul-Rasul Allah. Rasul-Rasul Allah sebut. Sehingga dia menjadi orang yang beriman kepada Allah. Bagus secara pribadi. Jadi singkatnya, pribadi ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita bisa menjadi orang yang terbaik. Yaitu dengan menjadi orang yang soleh secara pribadi. Ukurannya apa? Mentaati Allah pada perkara-perkara sifatnya pribadi. Pertama, menjadi orang yang mentauhidkan Allah dan tidak syirik kepadanya. Yang kedua, menjadi orang-orang yang ahli ibadah, suka beribadah kepada Allah SWT. Prakteknya, lihat sholat yang kita kerjakan. Ya. Menjaga sholat 5 waktu. Di masjid berjamaah. Ditambah lagi menjaga yang rawatibnya. Ditambah lagi sholat duha. Sholat malamnya dan seterusnya. Ini ciri daripada orang-orang yang cinta akan kesalehan pribadi. Menjaga puasa-puasa yang wajib, yang sunnah, demikian pula perkara-perkara yang lain sifatnya pribadi. Memiliki akhlak pribadi yang mulia. Ini yang pertama. Ini yang diajarkan oleh tokoh Yasin ini. Dan yang kedua, yang ini yang luar biasa. Apa itu? Bagaimana dia, tokoh ini, mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang nasihun lil ummah. Nasihun lil ummah. Ya, suka memberikan nasihat kepada umatnya. Pribadi yang muslihun li ghairihi. Punya kecintaan untuk memperbaiki kondisi kaumnya. Yang risau akan kondisi kaumnya. Sehingga terbangun motivasi untuk juga mengajak kaumnya. Dan sungguh ini sangat luar biasa. Yang sangat luar biasa yang kita dapatkan dari tokoh Yasin ini. Saudaraku Allah muliakan, lihat. Pekerjaannya biasa. Biasa. Kemudian Allah uji dia dengan sakit. Sakit lepra. Kusta. Yang dalam pandangan manusia pantas untuk dijauhkan. Pantas untuk dijauhkan. Namun lihat, perhatikan bagaimana usaha dia untuk mengajak kaumnya. Dari tempatnya yang sangat jauh, Aqsal Madinah, penjuru kampung di perbatasan, yas'a, dia bersegera untuk mendatangi kaumnya, untuk mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Lihat, bukan cuma sekali, ya. Bukan cuma 2 kali, bukan cuma 3 ungkapan, tapi berapa ungkapan tadi yang disampaikan. Semuanya dengan tujuan untuk meyakinkan kaumnya untuk mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasul-Rasul tersebut. Namun sekalian, ada satu hal yang mungkin kita sampaikan. Apa itu? Karena keseriusan beliau untuk menyelamatkan kaumnya dari lembah kedurhakaan kepada Allah, lembah petaka, beliau siap dengan semua resiko yang akan dihadapi. Beliau sudah tahu bahwasanya 3 rasul itu kan mau dibunuh. Kalau nggak stop berdakwah. Ini kan berarti siapa yang mendukung dakwanya
Rasul ini pun akan dibunuh. Betul nggak? Jadi kemungkinan besar ya, kalau ada orang yang bergabung ya, menjadi orang yang keempat bersama-sama Rasul ini pun akan dihabisi oleh mereka. Dan akhirnya apa? Orang yang bergabung dan pada akhirnya pun dia bakal yang dibunuh. Ya. Kita nggak tahu ceritanya apakah Rasul dibunuh, kita nggak tahu itu. Tapi yang jelas ya, yang disebutkan adalah orang ini bakal yang dibunuh. Jadi ini subhanallah pelajaran yang sangat berharga yang diajarkan oleh tokoh Yasin ini. Bagaimana siap, ya, punya kesiapan untuk mengorbankan apa saja agar apa? Agar bisa menjadi pencerah, penyelamat bagi orang lain. Biarlah diri ini yang berkorban, namun orang-orang selamat. Ya, biarlah dirinya ini harus wafat, namun orang-orang jadi selamat. Kan gitu. Ini hal yang sangat luar biasa yang kita dapatkan dalam kisah ini. Kisah Nabi Ibrahim misalnya, ya. Biarlah beliau yang mau dibakar oleh kaumnya. Yang penting kaumnya itu bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah, singkatnya tokoh Yasin ini mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi orang yang terbaik dengan mengumpulkan di antara dua kebaikan. Yang pertama, menjadi pribadi yang solihun fi nafsihi, pribadi yang bagus, yang soleh secara pribadi kita. Dan yang kedua adalah penuh empati, penuh perhatian, penuh semangat untuk mengajak orang lain juga agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kerja-kerja dakwah, itulah kerja-kerja taklim, itulah kerja-kerja membina umat ini. Sekarang ini Masya Allah, banyak orang yang Allah berikan lapangan harta, ya, kekuatan fisik mereka, ya. Dan Masya Allah mereka pun telah meluangkan waktu mereka untuk membaca Al-Quran, menjaga ibadah dan seterusnya. Namun berapa banyak di antara mereka yang meluangkan waktunya untuk mau beriman, untuk mau berdakwah? Masih kurang. Jadi yang terakhir, pribadi ini, tokoh ini mengajarkan kepada kita, tak akan sempurna iman kita, ya, tak akan sampai kita ini ke tingkatan yang luar biasa sampai kita mengumpulkan dua perkara ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, syukur semua atas penjelasannya Ustadz. Dan dua hal tadi yang dimiliki oleh tokoh ini, yaitu menjaga kesolehan pribadi, Iya. kemudian menjadi pribadi yang suka memberikan nasihat kepada orang lain atau iya. kepada kaumnya. Bagi di sini kesimpulannya Ustadz berarti kesolehan pribadi saya tidak cukup ya Ustadz ya. Nggak cukup. Tidak cukup, tetapi juga Rajin harus sholat, mengajak rajin orang puasa, lain. ya. Sampai menjadi orang yang punya perhatian. Baik, kita harus juga menjadi mengajak orang lain juga untuk mencintai Allah dan Rasulnya tentunya. Betul. Baik Ustadz, terima kasih atas penjelasannya hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang sudah bergabung bersama kami. Mohon maaf jika masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Pertanyaannya bisa ditanyakan di program Belajar Islam ataupun program-program kami yang tayang setiap pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan seluruh kru yang bertugas pada kesempatan terima kasih atas kebersamaan Anda. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Barakallahu fikum.